Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wazir Robin. Saya delegasi dari kelas 12 SHA SMA Nasrul Club Rajan Camplong Sepang. Saya di sini akan mempresentasikan tugas-tugas atau soal-soal SBMPTN, yaitu tugas geografi. Soal yang pertama yaitu soal UM GM 2017. Dampak geografis utama dari globalisasi ekonomi seperti pada MIA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN yang telah berjalan sejak 2015 adalah A. Negara memilih kontrol yang besar terhadap kegiatan ekonomi di perbatasan. B. Kepemilikan usaha lokal menyebabkan industri sulit untuk pindah. C. Konsentrasi produksi akan meningkat di kawasan industri utama. Ya, ini ketikanya tebal, ini pasti jawabannya. D. Produksi akan meningkat di wilayah perbatasan. E. Produksi akan berpindah ke lokasi yang lebih murah. Lanjut soal yang kedua, yaitu soal SBMPTN 2017. Penyebab utama pendapatan per kapita penduduk negara-negara Amerika Utara lebih tinggi dibandingkan Amerika Selatan adalah A. Kualitas sumber daya manusia, B. Kuantitas sumber daya manusia, C. Kualitas sumber daya alam, D. Kuantitas sumber daya alam, E. Kualitas sumber daya buatan. Lanjut soal yang nomor 3, yaitu soal UTBK referensi 2022. Model pembangunan wilayah di negara berkembang relatif berlangsung cepat sehingga menyebabkan banyak masalah. Antara lain yang berkaitan dengan pemukiman penduduk adalah A. Pengangguran yang tinggi, B. Munculnya banyak pengemis, C. Peningkatan tindak kejahatan, D. Munculnya slum area, atau E. Prostitusi terselubung meningkat. Lanjut soal yang nomor 4, yaitu soal yang terakhir, soal SBMPTN 2018. Salah satu usaha yang perlu ditingkatkan oleh pemerintah Indonesia agar dapat memenuhi kriteria sebagai negara maju adalah A. Pemanfaatan sumber daya alam, B. Perluasan industri pertanian, C. Perluasan lapangan kerja, D. Intensifikasi sektor perdagangan, E. Pengembangan sektor jasa. Ini yaitu bab negara maju dan negara berkembang. Ini nama saya Wazir Robin. Saya akan menjawab soal yang pertama, yaitu soal yang dan penjelasannya, jawaban dan penjelasannya maksudnya. Ini jawabannya yaitu yang nomor C, yaitu C. Konsentrasi produksi akan meningkat di kawasan industri utama. Yang pertama, itu jawaban yang pertama ya guys ya. Soal yang pertama maksudnya. Dan untuk soal yang kedua, yaitu penyebab utama pendapatan per kapita penduduk negara-negara Amerika lebih tinggi dibandingkan Amerika Selatan. Karena ini adalah kualitas sumber daya manusianya. Disebabkan kualitas sumber daya di Amerika Utara, penduduk benua Amerika pada tahun 2005 mencapai angka 888.000 jiwa. Sedangkan 2015 mencapai 987.000 jiwa. Ini berarti pertambahan penduduk 90 juta jiwa dalam kurun waktu 10 tahun. Laju pertumbuhan penduduk benua Amerika tergolong rendah, yakni 0,9% per tahun. Benua Amerika memiliki kualitas penduduk yang bervariasi. Negara yang memiliki kualitas penduduk yang tinggi diantaranya adalah Amerika Serikat, Kanada, Argentina, dan Chile, Meksiko, dan Brazil. Sedangkan kualitas penduduk yang sedang diantaranya adalah Paraguay dan Bolivia. Jadi ini sangat memungkinkan jawabannya yaitu kualitas sumber daya manusia di sana di Amerika Utara lebih tinggi dibandingkan di Amerika Selatan. Lanjut soal yang nomor 3. Model pembangunan wilayah negara berkembang relatif berangsur cepat sehingga menyebabkan banyak masalah. Antara lain yang berkaitan dengan pemukiman penduduk adalah munculnya slum area. Yang dimaksud slum area di sini adalah sebuah pemukiman kumuh atau sebuah lingkungan yang tidak terawat oleh pemerintah, atau slum merupakan kondisi pemukiman dengan kualitas dikarenakan
di permukaan tersebut adalah dengan kualitas yang buruk dan tidak sehat. Seperti halnya di Bangladesh. Di sana yaitu yang dimaksud slum area, permukaan yang kumuh atau tidak terawat oleh pemerintahannya. Tempat perlindungan bagi kegiatan marginal serta sumber penyakit epidemik yang akhirnya akan menular ke wilayah perkotaan. Jadi, slum area yang dimaksud adalah permukaan kumuh. Itu maksudnya. Jadi jawaban yang nomor 3 yaitu munculnya slum area. Lanjut soal yang nomor 4. Soal SBMPTN 2018. Salah satu usaha yang perlu ditingkatkan pemerintah Indonesia agar dapat memenuhi kriteria sebagai negara maju adalah perluasan lapangan kerja. Jadi kalau kita pemerintah itu memperluaskan lapangan kerja untuk masyarakat Indonesia atau penduduk Indonesia, maka seluruh Indonesia akan dikatakan negara maju oleh negara lain. Tidak akan pernah dibilang negara berkembang. Cukup sekian dari penjelasan saya. Terima kasih Anda telah menonton YouTube saya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share buat YouTube-nya Waziak Robin. Thank you very much for watching.